Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih Kristus. Saya yakin percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya kira percaya sidang jemaat Tuhan telah mempersiapkan hatinya untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan memberikan kita dorongan, memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan memberikan kita pengharapan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita hidup di dalam Dia. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada suatu pun tak terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakaliah pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah dibongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia yang terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu.
Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepada aku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat, ya Tuhan? Berilah telinga kepada kedua hambamu ini dan kepada dua hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kepedulian dan doa. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita bicara kepedulian dan doa, kita tidak terlepas dari hubungan kita dengan masyarakat, dengan sekitar kita, dan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kita ada interaksi, makanya ada istilah kepedulian dan doa. Dan kepedulian ini pun sebenarnya tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau doa pun demikian sebenarnya, karena berbeda sekali kalau kita katakan peduli tetapi tidak ada tindakan, begitu maksud saya. Dan tentang kepedulian dan doa dan penyerahan diri yang mendalam kepada Tuhan untuk mengatasi kesulitan, ini yang penting harus kita lakukan. Ketika Nehemia mendengar tentang kehancuran tembok Yerusalem, ia tidak hanya merasa sedih, tetapi juga berkabung, berpuasa, dan berdoa dengan tulus kepada Tuhan sebelum bertindak. Artinya di sana dia melakukan action, melakukan apa yang harus dia lakukan, melakukan hal yang benar, begitu. Dia tidak meratap saja, tetapi dia melakukan yang terbaik, berdoa kepada Tuhan. Pelajaran utamanya adalah bahwa Tuhan dapat menggerakkan hati orang untuk membantu, dan doa harus diikuti dengan tindakan yang nyata. Artinya di sana sidang jemaat Tuhan, kita jangan berdoa, tapi tindakan kita tidak ada untuk mewujudkan apa doa kita itu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, dalam renungan kita hari ini, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Bagaimana Nehemia berdoa kepada Tuhan, berpuasa kepada Tuhan, dia berkabung untuk meminta kepada Tuhan untuk menyendengkan telinganya, mendengarkan seruan mereka bahwa mereka mau dikumpulkan kembali untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Apa yang dapat kita dapat pelajari dari kepedulian dan doa daripada Nehemia? Kepedulian terhadap sesama, sidang jemaat Tuhan. Nehemia menangisi kondisi umatnya di Yerusalem, menunjukkan bahwa hati yang peduli adalah awal dari tindakan yang nyata. Seperti dari awal saya katakan, kepedulian itu, oh saya peduli, hanya sebatas itu tidak. Harus melakukan tindakan yang benar. Ada kalanya kita melihat lingkungan kita itu kita tidak peduli, sidang jemaat Tuhan. Aduh, biarkan saja begitu, atau juga begitu. Tapi kita tidak peduli. Kita tidak peduli untuk mengubah itu untuk menjadi lebih baik lagi. Sidang jemaat Tuhan, apalagi yang dapat kita pelajari? Kekuatan doa yang tulus. Nehemia memanjatkan doa yang sungguh-sungguh, termasuk pengakuan dosa, puasa, dan permohonan belas kasihan sebelum bertemu raja. Dia mempersiapkan hatinya. Dia berdoa kepada Tuhan agar segala rencana dia diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan menggerakkan hati orang untuk mewujudkan rencananya itu. Dia berdoa dulu, menyerahkan semua kepada Tuhan, dan menyerahkan hasil kepada Tuhan. Apapun yang diberikan hasilnya, biarlah semua Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang berperkara semuanya. Ini yang Nehemia mau dari Tuhan sebenarnya, dan Tuhan juga itu yang Tuhan mau dari kita. Dia menggerakkan semua. Yang penting kita ada penyerahan diri, merendahkan diri, ada tindakan kita. Kita ada doa, ada tindakan. Setelah kita berdoa, harus ada tindakan. Ya,
Seperti Nehemia, yang menunjukkan bahwa doa yang tulus harus diikuti dengan kesediaan untuk melayani dan melakukan hal yang Tuhan panggil untuk dilakukan. Setelah kita doakan apa yang kita minta, kita pun harus rela untuk melakukan apa yang kita doakan itu. Seperti Nehemia, dia mau dipulihkan kembali bangsa itu, mau membangun tembok Yerusalem. Tuhan menggerakkan hati raja, menggerakkan hati orang lain, dan Nehemia harus mau untuk melakukannya. Tuhan mendengar dan menjawab. Ya, doa Nehemia di istana Persia menunjukkan bahwa Tuhan mendengar seruan umatnya. Bahkan di tengah kesulitan yang paling besar sekalipun, Tuhan selalu mendengarkan kita, asalkan kita mau datang kepada Dia. Ya, asalkan kita mau datang kepada Dia. Sidang jemaat Tuhan terkasih, intinya kita peduli kepada lingkungan kita, sesama kita. Jangan kita biarkan begitu, apalagi sesama seiman kita. Kita lihat dia menderita, kita lihat dia kekurangan makan, kita lihat dia yang lain-lain begitu. Tapi kita sebagai mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, dan kita melihat itu, kebetulan kita tidak ada, harus ada action tindakannya. Itu yang Tuhan mau, ya. Dan kita doakan mereka, Tuhan berkati. Dan juga biar orang Tuhan gerakkan juga hati-hati yang mau membantu begitu. Itu yang perlu Tuhan dari kita. Itu yang Tuhan perlu dari kita. Bukan hanya bicara saja, tetapi harus ada action. Kepedulian itu harus membuahkan hasil yang baik. Itu yang penting. Kepedulian itu harus membuahkan hasil yang lebih memuaskan, yang lebih lagi, yang lebih baik. Ya, bukan hanya di situ saja. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami percaya seperti Nehemia dipeduli kepada bangsa Israel yang dia ada di perantauan, ada di pembuangan. Dia mau bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Kami pun juga mau Tuhan dipulihkan oleh Tuhan, dan juga kami juga mau peduli dengan sesama kami, agar kami Tuhan sama-sama dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa